Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah perbandingan pendidikan di negara Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Tuti Indriani, SAG MPDI, yang mana beranggotakan saya Nurul Hikmah dan juga rekan saya Toat Hasan. Pada video kali ini adalah hasil observasi kami di SMPN 4 Kota Jambi, yang mana narasumbernya adalah Bapak Siswanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi. Ada saya sendiri Nurul Hikmah dan rekan saya Toat Hasan sebagai kameramen. Nah, tujuan kami ke sini untuk mencari informasi tentang sekolah ini, Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Langsung saja ya Pak ke wawancara. Boleh. Nah, untuk yang pertama, Bapak ceritakan sejarah sekolah ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa meneliti di sekolah kami, SMP Negeri 4 Kota Jambi. Awal mula SMP Negeri 4 Kota Jambi adalah SMP yang terletak di Simpang Jelitung di belakang Trona. Kemudian oleh pemerintah Kota Jambi dipindahkan ke daerah ini, di daerah Kelurahan Lingkar Selatan itu tahun 1996. Kemudian semakin berkembangnya zaman, sekarang sudah ada 33 rombongan belajar menempati lahan sekitar 1,5 hektar. Baik Pak, lanjut untuk yang kedua, Ya. Mengenai kurikulum. Untuk sekolah ini kurikulum apa yang diterapkan, Pak? Oke, baik. Untuk saat ini SMP 4 ada 2 kurikulum yang dipakai, ya kan? Karena SMP 4 tahun 2021 ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah penggerak. Karena di sekolah penggerak itu baru tahun kemarin, maka hanya diberlakukan untuk kelas 7 saja. Sedangkan yang kelas 8, kelas 9 masih menggunakan kurikulum K13. Jadi ada 2 kurikulum, kelas 7 kurikulum penggerak, sedangkan yang kelas 8, kelas 9 kurikulum K13. Untuk kekurangan dan kelebihan yang dirasakan sekolah dalam menerapkan kurikulum tersebut, Pak? Mengenai kekurangan tentang kurikulum sekolah penggerak, tidak banyak guru yang tahu tentang secara detail tentang kurikulum penggerak. Karena kan ini baru tahap awal pemerintah menerbitkan tentang kurikulum sekolah penggerak. Sedangkan guru-gurunya saja masih banyak yang belum tahu, masih banyak belum ada pelatihan, belum ada diklat, hanya sebatas sosialisasi saja. Kecuali bagi guru atau oknum-oknum guru yang sudah lulus dari guru penggerak. Karena sekolah penggerak itu harus dibarengi dengan guru penggerak. Sedangkan guru penggerak ini kan harus ikut tes dulu. Tesnya itu juga memakan waktu yang lama. Untuk syarat pendaftarannya saya juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya harus masa aktifnya umurnya 35 tahun ke atas, kemudian tidak kurang 10 tahun sebelum pensiun. Kemudian pengisian syarat menjadi guru penggerak juga lumayan menyulitkan gitu nah. Itu. Terus bagi guru-guru kurikulum sekolah penggerak ini kelebihannya gini, guru bisa menerapkan apa saja ya, model-model pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada sekitar 30% jam pelajaran itu harus dilaksanakan di luar sekolah. Itu kan kelebihannya. Cuman ya kelemahannya masih banyak kawan-kawan dari guru yang belum Perlu belajar lagi. Iya, perlu belajar lagi. Tentang sekolah penggerak nih Pak, apa pendapat Bapak tentang sekolah penggerak? Pendapat saya tentang sekolah penggerak, ya itu kan bagus sekali, karena kan kemajemukan Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, dan itu harus terangkum dalam satu kurikulum.
yang tujuannya supaya nanti siswa-siswa kita ini kan tahu bahwasanya Indonesia itu tidak cuma satu agama, tidak cuma satu suku. Nah, dengan menteri yang baru ini diharapkan guru itu yang bisa Pancasilais gitu, nah termasuk siswanya nanti juga bisa Pancasilais gitu, nah yang bisa bisa memahami atau bisa mengerti tentang budaya-budaya lain, agama-agama lain, supaya tidak saling tersinggungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Baik Bapak, tujuan dengan berdirinya sekolah Pak? Tujuan dengan berdirinya sekolah ini? Iya. Kalau tujuan berdirinya sekolah ini ya kita mengikuti program pemerintah. Kalau di sekolah ini kan memang lingkup wilayahnya lingkup perbatasan. Ini kan masih wilayah Kota Jambi, sedangkan 50 meter ke belakang itu sudah daerah Muara Jambi. Paling tidak bisa menampung daerah pinggiran sini, khususnya di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah. Anak-anak itu bisa sekolah di sekitar sini. Bahkan SMP Main termasuk salah satu SMP yang terbesar siswanya di Kota Jambi. Sekarang kami punya siswa 1.127 keseluruhan. Itu terdiri dari 3 macam agama, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha. Dan semuanya guru agama punya guru masing-masing. Guru agama Islam ada, guru agama Kristen ada, guru agama Buddha juga ada. Gitu. Untuk pembiayaan Pak, biaya apa saja yang pasti dikeluarkan oleh siswa untuk sekolah? Kalau masalah biaya sekolah, karena kita ini sekolah negeri, itu kan ada bantuan operasional sekolah atau dari dana BOS. Kalau yang pembiayaan yang dikeluarkan siswa untuk sekolah, yaitu cuma hanya bayar buku saja. Nah, buku itu pun tidak mahal, karena kan buku itu bisa dibayar selama 6 bulan, selama 1 semester. Oh, berarti boleh dicicil ya Pak? Boleh dicicil. Termasuk pembiayaan seragam sekolah ketika masuk di kelas 7 pun boleh dicicil. Tidak harus lunas gitu loh. Jadi memang betul-betul ya ringan lah bagi masyarakat gitu. Nah, apakah ada keringanan Pak masalah biaya tadi untuk kakak beradik yang satu sekolah di sini Pak? Oke. Untuk yang kakak beradik kandung itu cukup suruh dibayar satu saja. Asalkan dia memang betul-betul dibuktikan dengan kakak sama akte kelahiran. Gitu. Silakan. Termasuk buku pun, ya kan? Buku pun itu cukup satu saja. Cukup satu saja. Mau kakaknya boleh, mau yang adiknya boleh. Tapi biasanya kalau di sini diterapkan yang bayar dan kakaknya saja. Tapi selama hanya dia di sini. Kalau kakaknya nanti sudah tamat berarti ya yang dia tetap bayar. Bukunya nanti dikasih satu persatu gitu Pak? Iya. Tapi bayarnya cukup satu saja? Cukup satu saja, gitu lah. Apakah ada biaya tambahan Pak dari yang Bapak sebutkan tadi? Kalau biaya tambahan seperti biasanya kalau dulu sebelum pandemi itu kan ada kegiatan perpisahan, pelepasan siswa kelas 9. Itu biasanya anak-anak iuran sendiri, dia rapat sendiri, dia tentukan sendiri tempatnya di pendopo itu, di gedung alam itu biasanya ada biaya. Cuman biaya yang menentukan tidak sekolah, yang menentukan adalah siswa anak-anak sendiri. Nah, sekolah, guru-guru itu hanya sebatas memfasilitasi saja. Semua keuangan anak-anak yang pegang. Cuman karena ada pandemi sudah hampir 3 tahun ini tidak ada kegiatan. Ya, cuma hanya pemberian medali. Medali itu sebagai simbol bahwasanya dia pernah sekolah di sini, ada tulisan alumni angkatan 2021 misalnya gitu. Untuk jumlah siswa Pak? Jumlah siswa sampai saat ini ada 1.127 yang terbagi jadi 3. Kalau yang kelas 7 sekarang 374, kelas 8 396, kelas 9 ada 367. Ya, itu yang data terakhir di bulan Januari. Nanti biasanya kan ada yang keluar masuk 1 atau 2 gitu ya. Ya sekitar 1.127. Untuk rombel nih Pak, rombongan belajar itu bagaimana pembagiannya Pak? Rombongan belajar dibagi saat ini ya. Ada 33 rombel, kelas 7 ada 11, kelas 8 ada 11, kelas 9 juga ada 11. Yang kelas 7 menempati gedung yang sebelah sana dari 7A, sebelah PMR, sebelah UKS, terus sampai ke bawah. Kemudian kelas 8 menempati gedung belakang ini sampai ke ujung, nanti di atas ada 2 kelas sampai K.
Yang kelas 9 mulai dari gedung yang pintu belakang 2 lantai, dari bawah A, B, C, D, kemudian atasnya 4 ditambah sini 3. Jadi semuanya 33. Nah, tadi kan Bapak bilang ada 3 agama. Ada Islam, Kristen, dan Buddha. Nah, ketika belajar keagamaan itu bagaimana tuh? Oh iya, baik. Untuk masalah keagamaan, kalau di SMP 4 tidak cuma hanya sebatas belajar di kelas saja, ya kan? Misalnya kegiatan belajar agama. Kalau misalnya di kelas X misalnya belajar agama Islam, maka siswa yang Kristen atau yang non-Islam dia keluar. Kalau agama Kristen ditunggu gurunya di pendopo, ya kan? Sudah ada siap, itu standby di situ sampai nanti jam pulang. Kemudian kalau yang Buddha ini kebetulan Mas, karena jumlahnya cuma 2, dia belajarnya di wihara. Jadi nanti kalau soal ulangan, kemudian nilai, soal ujian semester ataupun ujian kenaikan kelas, itu nanti dari pihak wihara yang ngirim soal ke sini. Oh, jadi ya ada guru masing-masing. Ada guru masing-masing. Terus kalau itu yang belajarnya ya, kalau kegiatan keagamaan misalnya kan kami Jumat pagi biasanya ada kegiatan yasinan itu. Iya. Nah, yasinan itu kalau yang muslim kumpul di gedung alam itu di pendopo, ya kan, baca yasin sama-sama. Nanti yang non muslim, yang Kristen dia di lapangan bawah. Jadi terpisah, tetapi tetap sama-sama jalan. Tidak saling Jadi mengganggu. ketika Islam belajar, maka mereka juga belajar. Iya, gitu ya, tetap Pak? belajar. Nah, untuk penerimaan peserta didik baru itu bagaimana Pak sistem sekolahnya? Untuk PBDB, penerimaan peserta didik baru 3 tahun atau 4 tahun yang kebelakang kan sistemnya online. Iya. Jadi siswa kan terbagi menjadi 3 sistem. Ada sistem zonasi, ada afirmasi, ada yang psikologi prestasi. Zonasi itu berarti orang-orang atau anak-anak yang berada di lingkungan SMP 4 ini, ya kan? Mulai dari mulai dari Kelurahan Lingkar Selatan, Palmerah, kemudian Talang Bakung, kemudian Kebun Kopi, itu lingkar sini. Itu ring 1, ring 2-nya sampai nanti di Selincah, sampai nanti di Beringin gitu lah. Untuk online kami ya pakai ini aplikasi. Oh, Ya, anak daftar melalui aplikasi. iya melalui HP ini boleh, pakai komputer boleh, dan itu daftarnya harus dari rumah siswa. Karena di situ nanti dibintakan lokasi, titik dia mendaftar dengan jarak di sekolah. Dari situ kan nanti ketahuan jaraknya dari rumah ke sekolah itu berapa. Nanti kelulusannya biasanya berdasarkan ini yang terdekat sesuai dengan kota yang ada di SMP 4. Kalau yang afirmasi itu kan yang punya kartu PKH, punya kartu PKS, ya kan? Kalau PIP, kalau yang surat keterangan dari RT atau dari lurah kami tidak berlaku. Karena itu nanti bisa menjadi bahan fiktif dari warga pengen masuk sini. Kami berdasarkan PKH, PKS yang anjuran dari pemerintah. Nah, untuk pembagian seragam Pak, bagaimana? Pembagian seragam itu ada aturannya, ya kan? Kalau seragam yang putih biru, yang seragam pramuka, yang seragam nasional, itu orang tua boleh memesan sendiri, boleh juga memesan dari sekolah. Tetapi yang untuk seragam yang identitas sekolah seperti baju olahraga, baju batik, baju muslim, itu harus dari sekolah. Itu demi keseragaman. Akan tetapi kebanyakan orang tua kan tidak mau ambil pusing, ya kan? Artinya semuanya diserahkan sama sekolah, nanti udah jadi baru dibagi. Nah, nanti kalau sudah siswanya diterima, itu kan nanti kan tukang jahitnya datang ke sekolah, ngukur. Jadi satu-satu diukur. Satu-satu diukur. Masing-masing baju misalnya olahraga ada yang tukang ukur baju olahraga, yang batik ada yang ukur baju batik, yang muslim ada yang ukur muslim gitu. Semuanya diukur. Nah, masalah yang sering dihadapi siswa nih Pak, dan solusinya bagaimana? Terkait apa? Yang masalah belajar? Apapun itu Pak. Kalau akhir-akhir ini belajar yang daring ini masalahnya tuh banyak ya, tetapi nggak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu kan kenakalan siswa itu kan nakalnya ribut, tinju, pacaran, segala macam. Sekarang ini kenakalnya ada di media. Satu, kadang-kadang anak ini punya link tertentu yang bisa mengakses dunia luar yang itu tidak pantas dilihat oleh siswa. Dan kadang itu
sampaikan ke grup kelasnya, karena kan masing-masing kelas tuh ada grupnya, ada grup mapel, ada grup kelas juga gitu. Nah itu kadang-kadang yang kenakalan sekarang seperti itu. Nah, kemudian kenakalan lagi misalnya membuli gitu ya, membuli lewat media, entah dengan kawannya ngomong yang nggak bener, atau nyebut nama orang tuanya, atau mengirim-kirim bahasa-bahasa yang nggak sepantasnya ada di media itu. Untuk solusinya bagaimana Pak? Solusi yang kami lakukan di sini terkait dengan kasus kayak seperti itu, ya satu, kita lewati jalur dari bawah dulu ya, yang jelas dari wali kelasnya dulu. Wali kelasnya memanggil, kemudian menasihati, dicatat dalam buku binaan. Nah, kemudian nanti dibuat surat pernyataan di situ. Nah, kemudian kalau memang nanti terulang lagi, baru kita memanggil orang tuanya. Nah, orang tuanya nanti harus kooperatif, dan ada grup WA orang tua itu kan nanti dikasih tahu bahwasanya anak ini bermasalah, harus datang ke sekolah biar sama-sama tahu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang masih juga, ya terpaksa kami harus mengamankan siswa kami yang lain yang baik, kita harus kembalikan ke orang tua. Nah, jadi ada tahapan yang harus dilalui. Jadi kami nggak mau nanti mengeluarkan siswa hanya mengeluarkan tapi tidak ada binaan, tidak ada pemanggilan, semuanya tahapan harus dilalui. Nah, untuk prestasi Pak, bagaimana siswa di sini ada prestasi? Untuk tahun kapan? Boleh tahun-tahun yang lalu dan boleh juga 3 tahun ini. Oke, baik. Ini seingat Bapak ya, hari ini Bapak dapat piagam dari lomba voice competition dari JEK TV SMP 4 meraih juara 3. Kemarin yang diadakan di Transmart 2 hari untuk tingkat kota Jambi, untuk tingkat SMP. Nah, kemudian dapat uang binaan, dapat piala. Hari ini sedang diduplikatkan. Jadi kalau kami ada siswa berprestasi, ada piagam, ada piala, kami suruh duplikatkan, nanti biayanya ditanggung sekolah. Nanti yang asli untuk yang bersangkutan sama pialanya, duplikatnya untuk SMP 4. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Gitu. Nah, untuk tingkat nasional tahun 2021 SMP 4 di lomba FLS 2N, festival FL ya, festival lomba seni sains tingkat nasional, itu dapat juara 1 untuk musik tradisional. Itu kapan Pak? Tahun 2021, kemarin di November. Nah, kebetulan sekarang pelatihnya tuh diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Pelatih yang membawa SMP 4 juara itu diambil Kabupaten Bogor untuk melatih di sana. Disediakan fasilitas rumah beserta keluarga. Gitu. Untuk guru Pak, Ya. jumlah guru tetap Pak, berapa? Jumlah guru tetap yang PNS sekarang ada 58. Kemudian yang tenaga honorer, baik yang ini yang honorer ya, jumlahnya ada 27. Ya, kurang lebih jumlah total semuanya ada 82. Untuk jumlah staf TU Pak? Jumlah staf TU ada 13. 13. Staf tata usaha ada 13. Itu termasuk PNS? PNS-nya ada 2. Di staf TU? Di staf TU itu PNS ada 2, kepala TU beserta bendahara, yang lain masih honorer. Nah, untuk jam mengajar Pak, berapa jam beban mengajar tiap guru? Kalau jam mengajar tiap guru masing-masing pasti beda ya. Kalau seperti kami, karena wakil itu kan diakui jamnya kan 12 jam. Jadi kalau wakil itu minimal harus 24, tetapi kami ngajar ada 30 jam. Gitu. Nah, karena kita kan rombelnya banyak, 33 rombel. Nah, sekarang dibagi saja, kalau misalnya agama itu 1 minggu harus 3 jam masing-masing kelas. Bahasa Indonesia 6, matematika 6, IPS 5, IPA 5, yang lain 2. Apalagi beban sekarang karena memakai 2 shift pagi sama shift siang, ya akhirnya beban guru semakin banyak. Nah, aturan sehari cuma ngajar sekelas cuma sekali, jadi 2 kali. Gitu. Untuk meningkatkan kerukunan, biasanya sekolah ini mengadakan acara apa nih Pak untuk meningkatkan kerukunan setiap guru?
Kalau kerukunan setiap guru, alhamdulillah di SMP 4 walaupun ada guru non muslim itu ada sekitar 9 ya, karena 2 yang pensiun, kemarin 11, sekarang tinggal 9. Alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa ya. Misalnya kerukunannya misalnya koperasi, setiap 3 bulan sekali rapat koperasi itu kumpul. Kemudian rapat dinas yang sekolah tiap awal semester. Kemudian pas di hari 17 Agustus biasanya guru-guru ini kan disuruh memakai baju adat masing-masing. Misalnya kalau bapak dari Jawa, bapak pakai adat Jawa. Ada yang dari Medan pakai baju Medan, ada yang dari Palembang pakai baju Palembang gitu. Jadi nanti disitulah berbaur jadi satu. Alhamdulillah di sini kalau untuk konflik agama alhamdulillah belum ada, termasuk siswanya pun aman-aman saja gitu. Untuk kegiatan untuk mengembangkan kinerja Pak, kinerja pendidikan, untuk mengembangkan kinerja guru ya. Untuk mengembangkan, artinya mengembangkan profesionalitas guru ya. Itu sekolah kan tiap awal semester mengadakan IHT. IHT itu semacam workshop ya, in-house training, semacam workshop, nanti biasanya dilaksanakan di luar jam pelajaran. Jadi kegiatan belajar tetap jalan. Biasanya diadakan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, nanti tugas mandirinya hari Minggu. Nah, dan itu tiap awal semester. Pematerinya diambil dari para pengawas, kemudian dari narasumber yang berasal dari LPMP atau berasal dari dinas pendidikan. Untuk prestasi Bapak, prestasi guru? Prestasi guru 2 tahun yang lalu SMP 4 ada guru yang masuk di nominasi nasional, yang sekarang sudah ditugaskan di SMP 15 menjadi pelaksana tugas kepala sekolah, namanya Bu Anggreni. Ya kan, kalau yang prestasi yang lain ya banyak kalau mendampingi siswa, kayak kemarin ada penyerahan di Hari Guru di kantor wali kota. Kemudian ada juga termasuk kami menulis buku 2 tahun berturut-turut itu 3 buah ya, termasuk Bu Ulfa itu di digital di Canva. Kemudian Pak Susanto itu juga ada di manajemen. Ya lumayan lah, nggak terlalu ketinggalan dengan sekolah yang lain. Perbedaan ketika ada UN dan tidak ada UN Pak, ujian nasional? Oh, bedanya ya? Iya. Kalau pandangan guru sih pengennya UN itu tetap jalan, karena kan ada target khusus yang diberikan siswa, jadi dia belajar di sini. Cuman karena kita nih ikut aturan pemerintah, ya kita harus tetap nurut saja gitu loh. Kalau tidak ada UN, motivasi belajar siswa kayaknya kok kurang bersemangat. Tapi kalau ada UN, siswa kelas 9 ini kan pasti bersemangat belajarnya, kesungguhannya, demi nanti biar bisa lulus, bisa naik ke SMA, ke SMK gitu loh. Kalau tidak ada, nanti bagi siswa yang tidak punya motivasi belajar, pikirannya malas gitu, nah ujung-ujungnya nanti saya lulus juga nah, gitu loh. Jadi kalau pribadi saya termasuk sebagian rekan-rekan yang lain, harusnya UN itu tetap jalan. Tetap jalan ya? Iya, tetap jalan. Kan sekarang juga sudah canggih kan memakai komputer. Soal sudah dari sana. Anak jawab di depan komputer. Tidak ada bantuan kunci jawaban dari luar ataupun dari orang tua, tidak ada. Murni itu adalah hasil pikiran siswa sendiri. Gitu. Untuk perbedaan pembelajaran ketika offline dan online Pak? Bedanya offline dengan online ya, artinya belajar secara luring dan daring gitu ya. Iya. Kalau guru, saya merasakan belajar tuh lebih fokus, lebih enak kalau belajarnya tatap muka. Karena tatap muka itu kan bisa wibawa guru tuh betul-betul ada, dibandingkan kalau kita daring lewat HP, walaupun lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat apalagi video segala macam, itu lebih enak kita menyampaikan secara tatap muka, walaupun cuma 1 jam. Artinya 3 jam daring dengan 1 jam luring itu lebih bermanfaat yang 1 jam luring. Betul. Kita ngasih tugas anak lewat HP, lewat WA, nak tolong tugas yang kemarin kerjakan. Itu kadang-kadang 1 minggu 2 minggu belum tentu dikerjakan. Iya. Tetapi kalau ketemu tatap muka,
siswa melihat kita saja sudah tahu bahwasanya ada tugas yang belum terkumpul gitu loh. Itu pun kalau dihubungin masuk itu, tapi anak malas menjawab gitu. Termasuk kendala daring kan kayak gitu. Kendala daring kalau sekarang sih nggak ada sih, artinya yang signifikan kendalanya itu kan, karena sekarang anak rata-rata sudah punya HP sendiri. Cuman kadang-kadang ini kuota bagi orang tua yang ekonominya bagus mungkin kuota tidak pernah putus, tapi kalau bagi orang tua yang ekonominya yang pas-pasan kan kadang-kadang jatah seminggu cuma sekian, jatah sebulan cuma sekian. Ketika pas mau belajar pas habis, sedangkan tugas banyak. Kendalanya di situ. Paling sinyal itu kan sekarang sudah nggak ada lagi ya, di mana-mana sudah ada sinyal gitu kan. Paling kuota karena faktor ekonomi itu. Nah, bantuan dari pemerintah, dari Kemendikbud kuota bagi siswa itu kadang-kadang mohon maaf ada yang berisi dan tidak berisi, kosong. Termasuk bantuan dari guru. Kawan dapat misalnya senilai 100.000, kami kosong gitu. Nah, itu banyak itu. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya ketika belajar itu dilakukan dengan tatap muka ya, Pak? Betul. Penyampaiannya pun lebih dapat. Lebih sampai lebih dapat gitu kan. Kita pun bisa menguasai kelas gitu kan. Iya. Gitu. Nah, untuk hasil belajar siswa Pak ketika offline dan online bagaimana? Karena caranya beda, pasti hasilnya juga pasti beda. Lebih bagus hasilnya memakai tatap muka dibandingkan daring. Gitu nah. Kalau daring kita ngasih soal ujian tengah semester misalnya, kita memakai Google Form. Di rumah anak bisa baca buku, anak bisa sama kawannya gitu kan, tanpa kita ketahui. Tetapi kalau secara tatap muka, anak pasti sungguh-sungguh bakal diawasi sama gurunya. Dan hasilnya pun lebih bagus yang tatap muka dibandingkan yang punya daring. Gitu. Banyak kelemahan-kelemahan daring itu. Iya. Nah, untuk visi dan misi, Pak. Oke, untuk yang visi misi SMP 4, misinya mewujudkan standar nasional pendidikan, menguasai ISTEP, terampil, berbudaya, peduli lingkungan, serta berakhlak mulia, menuju prestasi yang kompetitif berlandaskan iman dan takwa. Misinya ada 9, ya kan? Bisa nanti dibaca sendiri, ya kan? Ada 9. Oke. Baik Pak, pertanyaannya itu saja. Terima kasih banyak, Bapak sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Sama-sama. Kami mohon maaf Pak bila ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian kami Pak, karena kami juga baru belajar. Sama-sama juga terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya pelayannya tidak memuaskan. Mungkin kalau jawabannya tidak pas atau masih ada yang ragu, nanti lain waktu bisa disambung lagi di sini. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.